Sebentar. Ya, salam saudara semua dimanapun berada. Saat ini saya sedang bersama dengan owner daripada pelayanan kedukaan Bahtera Mulia bersama dengan Pak Sinaga. Dan Pak Bobi Sinaga ini sudah 16 tahun ya? Ya, sejak 2008 ya. Sejak 2008 melayani kedukaan dengan pelayanan kedukaan Bahtera Mulia. Dan ini ada armada yang dipakai untuk mengangkut jenazah ya. Dalam pelayanan ini ada mobil Toyota Alphard dan juga ada mobil-mobil yang lain sesuai dengan pesanan dari Bapak Ibu semua. Ya, mungkin sedikit ini tentang pelayanan kedukaan Bahtera Mulia. Oke, Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak. Ya, memang Bahtera Mulia ini kami rintis sejak 2008. Memang moto awal kami itu membantu dan melayani orang yang berduka, karena pada waktu dahulu saya merasa mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kedukaan ketika orang tua saya meninggal dunia dan harga petinya yang cukup mahal. Akhirnya ketika orang tua saya meninggal di 2004, saya ada coba berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang bisa membantu untuk pelayanan kedukaan ini, Pak. Karena kebetulan saya tinggal di wilayah Tanjung Priuk, karena wilayah Tanjung Priuk itu salah satu banyak umat Kristiani yang tinggal di sana, dan ketika berduka itu untuk pelayanan kedukaan itu sangat minim. Karena kenapa minimnya? Banyak yayasan-yayasan yang mungkin mereka hanya melakukan pelayanan, hanya pengantaran peti dan ditinggalkan seperti itu saja, bahkan tidak melakukan hal-hal yang memberikan fungsi dari pelayanan tersebut. Contohnya mulai dari permandian jenazah sampai merias jenazah, itu yang dahulu di 2008 itu tidak dilakukan oleh yayasan-yayasan yang mengerjakannya tersebut. Jadi sehingga itu saya coba untuk melakukan pembaharuan dan memberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari memandikan sampai merapikan jenazah, bahkan sampai saya sendiri terjun untuk memekap jenazah. Dan akhirnya puji Tuhan 2008 kami memulai, di 2009 gereja yang mau bekerja sama dengan kami. Dilayani ya dalam pelayanan kedukaannya. Dan memang moto saya pertama waktu mendirikan ini, memang moto saya ya untuk melayani untuk nama Tuhan. Jadi bukan orientasi yang mencari profit 100% seperti itu, tidak seperti itu. Baik, jadi yang melatar belakangi Pak Bobi melakukan pelayanan kedukaan ini adalah melihat orang tuanya pada waktu itu ya, yang dipanggil Tuhan, sehingga memiliki beban bagaimana kalau ada jemaat atau keluarga-keluarga orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan, keluarganya tentunya membutuhkan pelayanan kedukaan. Betul. Dan Bahtera Mulia ini ingin memberikan pelayanan yang tentunya lebih baik lagi ya dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya, kan. Betul. Seperti itu ya. Dan kalau saya perhatikan apa yang dilakukan dalam pelayanan Bahtera Mulia ini, memberikan pelayanan yang terbaik dan bukan orientasi itu profit ya, atau keuntungan, tapi benar-benar melayani seperti itu ya. Kalau kita melihat memberikan fasilitas yang luar biasa ya, dari pemandian jenazah, dari rias jenazah, lalu armada yang dipakai untuk mengantar jenazah sampai ke pemakaman, bahkan untuk tanah makam pun juga disediakan Pak ya. Oh ya, menyediakan ya. Ya, betul. Memang untuk pelayanan kedukaan Bahtera Mulia ini, Pak, kenapa tadi saya menitik beratkan dengan tidak, karena bicara profit itu kan sesuatu hal yang untuk kita itu memperkaya diri sendiri. Betul, bicara ya. Profit. Nah, Bahtera Mulia di sini salah satu bentuk yayasan kedukaan yang saya memang menaruh hati untuk pelayanan ini, karena bicara diakonia, bicara gereja, dan kita setiap jemaat Kristen dan kita setiap jemaat anggota, kita mesti membantu diakonia tersebut berjalan dengan lancar. Betul. Contohnya ketika kita melakukan pekerjaan pelayanan kedukaan,
di suatu gereja yang kita ada MOU dan itu peti yang sesuai dengan MOU itu peti yang standar. Standar. Di-upgrade. Bahkan ketika stok kami tidak ada, bahkan harga peti standar itu ketika kami tidak ada, kita memberikan peti di atas standar. Yang lebih bagus ya. Harganya lebih bagus, dari tetapi standar. harganya justru harga standar. Seperti Baik. itu. Nah, itulah yang dilakukan dalam pelayanan Bahtera Mulia ini. Dalam hal ini adalah Pak Bobi selalu memberikan pelayanan yang terbaik ya. Dari peti jenazah juga itu yang terbaik. Untuk itu ya kita akan segera juga menuju ke tempat di mana di sana ada pembuatan peti jenazah ya. Betul. Peti jenazah, kita akan lihat tempat pembuatan peti jenazah, dan tentunya setelah peti ini jadi juga ada showroomnya ya, ditaruh di suatu tempat showroomnya, dan di Tanjung Priok di sana juga ada armada yang lain juga, bukan hanya yang ada di tempat ini, tapi ada armada yang lain. Jadi nggak perlu dilakukan lagi. Kalau saudara semua mungkin ada keluarga yang berduka, bisa menghubungi pelayanan Bahtera Mulia ya, bisa melalui saya ataupun nanti melalui langsung hambanya, Bapak Naga. Seperti itu. Baik, ikuti saya terus. Mari. Ya, salam kembali. Saat ini saya mengajak setiap saudara semua untuk kita melihat pembuatan peti jenazah di tempat pabriknya langsung. Dan di sini saya juga bersama dengan owner daripada pelayanan kedukaan Bahtera Mulia, yaitu hambanya Bapak Bobi Sinaga. Siap. Ya, salam Pak Bobi. Shalom, Nah, kita langsung sampai ke ini nih, tempat pembuatan peti jenazah ya. Kita mau lihat-lihat ya. Siap. Nanti supaya pemirsa semua juga bisa melihat prosesnya seperti apa, lalu bahan-bahannya. Mungkin ada yang mau request gitu ya, bahan seperti apa, semua ada di sini. Siap. Nah, seperti itu mungkin kita bisa melihat ke dalam juga ya, dari depan sini. Ya, mungkin Pak Bobi bisa jelaskan. Baik. Ya, ini salah satu bentuk peti jenazah yang kita produksi, yang Bahtera Mulia produksi. Mulai dari pembuatan, Ya. nanti mulai dari bahan dasar, bahan dasarnya ini. Ya, bahan dasar ini. Ya. Karena bahan dasar saat ini memang kita menggunakan particle board dan ada MDF, ada multiplex dan sebagainya. Kita buat dari bahan dasar hingga terciptanya lah peti jenazah ini dengan harga yang kualitas yang baik dan Ini harganya bagus, kualitasnya bagus juga ya. betul, Pak. Ya. Ketika nanti kita sudah tahap pengecetan dan finishing sudah kelihatan sangat baik, Pak. Sangat bagus ya. Iya. Ya, baik. Di dalam ada apa? Oh, siap. Di dalam ada beberapa Yang sudah produk-produk diproses peti. juga ya? Iya, betul, Pak. Oh, Mari ya, kita lihat di dalam. Siap, Pak. Ya, ini saudara ya, ini banyak sekali peti-peti jenazah yang sedang proses untuk finishing ya. Ini belum dicat ya, belum di amplas, ditempul ya. Setelah Betul. jadi bentuk seperti ini, tentunya ditempul dulu ya, Betul. sebelum dicat ya. Betul, Pak. Tempul. Jadi tahap pembuatan dasar, bahan pemotongan, dasar, ya. pembuatan, masuk di tahap kedua yaitu tahap pendempulan. Pendempulan ya. Pendempulan, setelah pendempulan kita finishing. Amplas dulu ya. Ya, amplas dulu selesai, rapi, baru kita pengecatan dasar. Pengecatannya di atas Pengecatan di atas, betul. setelah jadi. Iya, Dan setelah setelah itu, pendempulan selesai, kita pengecatan di atas, Pak. oh ya, kita lihat ke sana ini. Kelihatannya baik, Pak. banyak sekali ini. Iya, siap. Iya, ini banyak sekali ini saudara ya. Iya. Ini ada yang kecil juga ini ya. Iya. Ini diperuntukkan untuk anak-anak kelihatannya ya. Memang ini Nanti ya. salah satu produksi untuk peti jenazah memang harus memproduksi segala macam ukuran, Pak. Baik bayi, anak-anak, Ya, orang dewasa, orang tua ya. betul. Dan Semua kategori tersedia ya. betul, kategori bayi pun ada
kategorinya, Pak. Ada kategorinya Ada juga kategori. ya. Kategori pada saat bayi baru lahir, itu biasanya menggunakan peti yang ukuran 80 cm. Oh, ukurannya beda. Iya, ketika bayi sudah umur 1 tahun sampai 2 tahun, itu menggunakan peti yang 1 meter, Pak. Oh, sudah 1 meter. Iya, betul. Ada kadang-kadang ketika dia usia 5 tahun, karena bicara bayi ini kan di bawah 5 tahun ya, Pak ya. Kadang-kadang ada yang umur 5 tahun, otomatis semakin panjang juga, Pak. Ya, karena jadi sudah kurang mulai lebih bertumbuh. betul, karena pertumbuhannya sudah semakin bertumbuh besar, sehingga kita mesti menyiapkan peti berbagai macam ukuran mulai dari 80 cm, 1 meter, 120 sampai 1 meter 50 cm. Ya, ya, ya. Seperti itu, Pak. Ini ukurannya kayak seragam ini ya, umum Nah, ya. betul, memang ini ukuran seragam. Ini ukuran seragam, memang, tetapi ada beberapa model dan finishing, Pak. Nanti akan membedakan itu. Ya, ya, modelnya, finishingnya beda. Betul. Gitu Kalau ya. untuk peti standar, otomatis pengerjaan pengaplikasiannya tidak semewah semewah atau dan tidak semewah rumit peti yang mahal. Ya, ya, ya. Karena ada tahapan-tahapannya. Kalau untuk peti standar itu kita tahapannya cuma 1 sampai 2 kali tahapan. Kalau untuk peti yang mahal itu ada kita melewati 3 sampai 4 tahapan, Pak. 3 sampai 4 tahap. Iya, tahapan mulai pendempulan. Habis itu kita mengkoreksi kembali pendempulan tersebut, apakah ada yang bolong atau masih apa, kita mesti dempul ulang Detail kembali ya, secara detail ya, supaya sempurna ya. Betul, karena memang ada pepatah kan, Pak, high price high quality. Iya, ya. Jadi ada quality ya. Ada harga, ada kualitas ya. Betul, ada kualitas yang perlu yang dibayar. bagus ya. Betul, Pak. Jadi ini banyak sekali ya, kita bisa melihat ke sana ya, Betul, Pak. saudara Mungkin ya. kita bisa lihat ada peti yang terbuat dari kayu solid juga, Pak. Oh, bahannya beda-beda ya. Beda, Pak. Ini terbuat dari particle board dan MDF. Oh. Ya. Iya, iya, iya. Ini yang umum ya? Ini umum, Pak, dan Yang memang sesuai dengan harga ya, Pak. Sesuai harga. Ya, harga kan kadang-kadang ada warga atau jemaat gereja yang memang keterbatasan dari finansial. Iya, betul. Itu kita mesti siapkan juga seperti itu. Nah, ini proses pendempulan ya? Ya, ini proses pendempulan, Pak. Dempul Ini sebelum dicat ya? betul. Ini peti standar, Pak. Peti Ini standar. Yang standar yang kita jual dan kita berikan kepada gereja-gereja. Nah, seperti inilah, Pak. Ya, ini udah kelihatan bentuknya ya, udah bagus. Betul. Mulai terlihat. Siap, betul, Gitu Pak. ya. Nanti kan ada tulisannya, ada gambarnya gitu ya. Betul, betul, Pak. Iya, iya, iya. Ya, ini bahannya yang kelihatannya yang mantap itu. Betul. Ya, ini juga ya, bahan bagus Pak ya. Ya, ini kayu solid, Pak. Ini Kayu solid ya? Ya, ini terbuat Ini. dari kayu. Kalau yang ini kayu jati. Ini kayu jati. Ini Oh, paling jati mahal ini, berarti Pak. ini. Iya. Kayu jati. Karena uratnya berbeda. Betul, ini kelihatan Hitam. Betul, ini kayu jati ini. Iya. Dan memang Kokoh gitu. kayu solid kalau kita jual peti memang mesti berbagai macam ukuran dan tipe, Pak. Karena sesuai dengan permintaan ya. Betul. Daripada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya Pak ya. Betul. Iya, ya. Kalau ini kayu mahoni, Pak. Kayu mahoni. Mahoni aja udah bagus ini. Kayu mahoni, nah ini Kelihatannya baru sudah bagus. tahapnya, kita baru tahap perapihan dari paku-pakunya dulu, Pak. Oh, paku-pakunya. Iya. Setelah ini didempul. Setelah kita paku ini kita koreksi dan dia sudah siap untuk didempul, sebelum didempul kita mesti amplas dulu, Pak. Diamplas dulu biar halus ya. Iya, diamplas dulu, setelah diamplas baru kita pendempulan, Pak. Oh. Makanya saya bilang tadi ada beberapa tahapan, semakin mahal itu tahapannya pun semakin banyak. Oh, ya, ya. Supaya menghasilkan suatu produk Kualitas yang bagus ya. yang bagus dan bermutu, Pak. Betul. Jadi setelah ini dibuat peti seperti ini, lalu diamplas, didempul, lalu naik ke atas dicat ya. Betul, Pak. Setelah jadi baru ditaruh di showroom. Betul. Nah, nanti kita akan lihat showroomnya juga ya, saudara semua. Ya, Siap. nanti kalau memang saudara membutuhkan pelayanan kedukaan, bisa menghubungi kami ya, pelayanan Bahtera Mulia. Mungkin ada satu lagi, Pak. Satu lagi, di mana perusahaan-perusahaan peti mati yang belum memiliki mesin yang baru, itu masih manual, masih mesin CNC, Pak. Oh, mesin CNC itu berfungsi untuk membuat bahan-bahan MDF itu kita ukir, seperti Pak, gambar secara ukiran mesin. begini ya? Betul. Yang biasanya ukiran itu menggunakan pahat, kita ini sekarang menggunakan mesin CNC, Pak.
Jadi ini lebih rapi kelihatannya ya, karena Iya. bukan pahat ya. Bukan pahat, karena kalau jenis bahan MDF ini itu tidak bisa dipahat, Pak. Kalau dipahat ini akan hancur. Iya, Biasanya pahat itu kayu-kayu yang solid. Nah, seperti kayu jati, Ya, itu kayu baru- mahoni bisa dipahat. Betul, dipahat dengan manual dengan tangan manual. manusia. Tetapi kalau untuk jenis kayu ini, dia harus bisa bisa diukir itu hanya menggunakan dengan mesin CNC. Iya. Dan mesin CNC hanya ada di Bahtera Mulia, Pak. Di Bahtera Mulia sudah tersedia mesin ini. Betul, Pak. Contohnya Bapak bisa lihat dari lambang dari Alpha dan Omega ini. Nah, ini loh lambangnya, deketin sini. Ya, lambangnya ini. Ya, Alpha, lambang Omega. Alpha dan Omega ini, Heeh. ini kita dengan menggunakan mesin, Pak. Ini, oh ini mesin CNC. Iya. ya. Oh. Dan ini tidak bisa dipahat dan ini secara computerized, Pak. Ini Iya, dibuat. iya, iya. Contohnya di bawah satu lagi, Pak. Ini ada yang cukup rumit. Ini salib ini. Ya. Salib, iya, Salib. yang cukup Ini rumit. kayak salib Yerusalem ya, hampir mirip. Iya, betul, Pak. Ini hanya menggunakan dengan mesin CNC dan tentunya ada hanya di Bahtera Di Mulia Bahtera Kasket, Pak. Mulia. Betul. Ya, ya, ya. Jadi tidak diragukan lagi ya Bahtera Mulia ini karena fasilitasnya itu memadai sehingga apapun yang menjadi keinginan saudara semua ya dalam hal ini untuk peti jenazah itu semua tersedia. Betul. Semua tersedia di Bahtera Mulia. Jangan ragu-ragu ya karena ini merupakan persiapan untuk rumah masa depan. Iya kan? Iya kan? Itu mesin CNC-nya ada di depan, Pak. Oh, ada ya. Oh, itu mesinnya ada di depan untuk Iya. bikin ukiran salib, lalu alfa omega dan sebagainya itu ada semua ya. Betul, Pak. Ya, karena itu mesinnya tersedia. Pak, ada di depan, Pak. Ya, ini mesinnya. Ini mesinnya Pak ya. Ini mesinnya, Pak. Oh, ya, jadi mesinnya tersedia juga ya, jadi bagus, jadi rapi. Ya, Pak. Ini bentuk salah satu komitmen Bahtera Mulia untuk membuat peti-peti ini menjadi berkualitas, Pak. Ya, jadi ini komputer ya, Ya, ini computerized ya. semua sistem computerized. Kita tinggal mendownload di sini gambar Oh, apa sesuai gambar apa yang diinginkan bisa dibikin. Betul, Pak. Ya, luar biasa ini. Jadi ini sudah memakai teknologi yang canggih ya, saudara ya, dalam pembuatan peti jenazah ini untuk ukirannya dan sebagainya sudah memakai computerized. Jadi nggak perlu diragukan lagi gitu ya. Ya, ya. Betul, Pak. Ya, di atas itu ada yang Ya. sudah jadi, tapi kita tadi sudah lihat ya. Betul. Nanti kita akan tunjukkan untuk showroomnya. Nah, di sana ada armadanya, ada peti-petinya yang sudah jadi, yang sudah bagus ya tentunya ya. Dan tentunya ini dibutuhkan setiap kita semua manusia, karena manusia pun pada akhirnya juga nanti akan menghadap Sang Khalik gitu ya. Tapi kita nggak perlu takut, orang yang percaya kepada Tuhan itu alamatnya jelas, Amin. yaitu surga kekekalan. Untuk itu, mari sekali lagi nggak perlu ragu-ragu untuk menghubungi Bahtera Mulia. Ini pelayanan kedukaan ya, bersama dengan Bapak Bobi Sinaga ya, dan juga bisa menghubungi saya juga bisa. Nanti ada nomor handphonenya Pak Bobi Sinaga juga. Siap. Tetap semangat terus ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.